Semua, balik lagi ke channel gue seperti biasa. Di sini gue akan menceritakan tentang pengalaman pendakian gue di Gunung Merbabu. Gue naik Gunung Merbabu ini di tahun 2018, tepatnya di bulan April. Tepatnya di bulan April 2018. Ini kisah pengalaman bisa dibilang mistis karena ini yang gue rasain saat gue berjalan di waktu maghrib. Jadi pertama yang mau gue bahas, perjalanan pertama gue bareng sekitar 21 orang. 21 orang rombongan, itu teman-teman gawean gue semua, dan kita ada rencana untuk menuju Gunung Merbabu. Gunung Merbabu kebetulan gue naik Via Selo. Di situ gue naik Via Selo sebanyak 21 orang teman kerja gue semua. Oke, pertama kita berangkat dari Parung. Malam. Malam sekitar jam berapa ya? Jam 9 malam nih kalau nggak salah. Itu kita berangkat jam 9 malam, nyampe ke Terminal Boyolali ya namanya ya. Iya, Terminal Boyolali itu nggak tahu nama terminalnya apa, gue lupa. Intinya sampai di Boyolali. Di situ kita udah dijemput sama kendaraan dari base campnya namanya base camp Paparman. Udah dijemput sama dia sekitar 2 mobil untuk menjemput rombongan gue sama teman-teman gue gitu, 21 orang. Kita dijemput sekitar jam jam 7 pagi deh kalau nggak salah. Jam 7 apa jam 8 pagi dijemput, langsung diantar ke base campnya. Nah, buat kalian yang udah pernah ngalamin naik Gunung Merbabu via Selo, untuk menuju base camp jalannya naik ke atas terus ya kan. Viewnya juga lumayan enak di Merbabu via Selo gitu. Terus juga berhadapan sama Gunung Merapi. Gunung Merapi juga ada ya via Selo gitu. Pendakian Gunung Merapi via Selo, pendakian Gunung Merbabu via Selo. Jadi emang tetangga mereka berdua. Kalau Sumbing Sindoro kan agak lumayan jauh jaraknya, tapi kalau dia kan nggak jauh-jauh banget gitu. Itu pengalaman gue. Terus kita nyampe base camp sekitar jam 8 ya, taruh deh jam 8 kita siap-siap, terus kita start kalau nggak salah jam 10-an. Start jam 10 kalau nggak jam 11-an. Start jam 10 kalau jam 11-an kita briefing dulu tuh. Kita doa. Dan disitu gue mulai start pendakian jam 11-an kalau nggak salah, 11-an. Ya, 11-an kita registrasi di Posimaksi untuk mendata berapa orang berangkatnya. Dan disitu juga udah dibantu sama pihak base campnya. Dan terus kita berjalan sampai Posimaksi. Terus kita daftar, terus kita didata tuh. Data jangan sampai ada yang lewat gitu, maksudnya kan kita 21 rombongan, jangan sampai ada yang tertinggal gitu maksudnya. Oke, setelah ngurus-ngurus Simaksi 21 orang, dan gue lanjut perjalanan sama teman-teman gue. Dan kebetulan via Selo sih nggak terlalu jauh ya, bisa disebut dia jalurnya ya pendek gitu dibanding Swanting atau yang lainnya gitu. Via Selo ya rekomendasi lah untuk pemula, enak Gunung Merbabu via Selo itu. Jalurnya juga nggak terlalu menantang gitu, maksudnya ya cocok lah untuk pemula. Paling dari pos 2 ke pos 3 lumayan tuh jalurnya, agak menguras sedikit lah, tapi nggak parah-parah banget gitu. Oke, setelah gue lanjut, nyampe lah gue di pos 1 sekitar jam 1-an deh kalau nggak salah. Jam 1 kalau nggak jam setengah 2 ya, karena gue jalan santai juga. Hampir jam 2-an deh kalau nggak salah. Di situ istirahat. Kebetulan rombongan gue pecah gitu, ada yang udah jalan duluan. Nah, kebetulan gue terakhir nih. Nyampe lah pos 1 sekitar jam 2 kalau nggak jam 1-an. Di situ ngopi-ngopi santai-santai, dan gue melanjutkan lagi perjalanan dari gue istirahat di pos 1 lumayan lama itu. Lanjut lagi ke pos 2, jalan dari jam 2 sampai jam 4 deh kalau nggak salah ke pos 2.
karena jalan santai lagi. Nah pas di pos 2 itu gue lebih lama lagi, melanjutkan jalan untuk ke pos 5 sekitar jam 5-an nih kalau nggak salah. Di situ gue nyantai-nyantai dulu di pos 2, ngobrol-ngobrol ya. Lumayan juga sih jalurnya, ya seperti yang tadi gue bilang, nggak terlalu ekstrim, cocok juga buat pemula gitu. Pas gue nyampe pos 2 nyantai-nyantai ngobrol-ngobrol, tibalah gue di pos ngobrol-ngobrol jalan lagi, lanjut jam jam setengah 5 jalan nyampe lah. Nah di pertengahan dari pos 2 ke pos 3 ini kan jalurnya kan lumayan ya. Di situ sebelum nyampe pos 3 gue udah terjebak terjebak gelap gitu, maksudnya otomatis kan maghrib gue berhenti dulu ya. Udah terjebak gelap, jalurnya juga lumayan untuk menuju ke pos 3. Nah kebetulan tempat ngecamp itu antara pos 3, Sabana 1 sama Sabana 2. Tapi yang di Sabana 2 jarang banget yang ngecamp. Di Sabana 1 sama pos 3 tuh lumayan banyak yang ngecamp. Pas gue di pertengahan pos 2 ke pos 3 kan udah mulai gelap, dan di situ rombongan gue pada ninggalin carrier-nya. Ya mungkin udah pada lelah ya. Nah tinggallah gue berempat nih terakhir. Pas gue nyampe di pertengahan itu, gue bilang ada teman gue nungguin di situ, nungguin carrier-nya. Nyam ada sekitar 5 orang gitu. Pas gue bilang ini carrier kok pada nggak dibawa gitu, ya mereka bilang pada nggak kuat gitu. Ya mungkin bagi yang kuat silakan bawa. Nah di situ gue ngebawa yang paling berat. Di situ gue ngebawa yang paling berat, dan kebetulan gue jalan terakhir tuh, jalan terakhir ya, karena beban berat gitu kan, udah gelap-gelapan. Dan gue nggak megang headline gitu, maksudnya disentrin. Dan akhirnya lanjutlah kita jalan untuk menuju ke pos 3 dengan beban gue yang sangat berat gitu, lebih dari kepala lah ibaratnya. Itu tuh punya teman gue bawain. Dan sebelum nyampe pos 3 kan gue udah gelap ya, teman gue udah pernah nyampe duluan. Gue pikir ada yang ngejemput gue gitu, ya emang sih kelihatan, tapi kan seenggaknya ngejemput lah. Ternyata cuma disenterin doang, gue dari jauh. Gue udah bawa beban berat gitu, ibaratnya kan disenterin dari jauh. Iya, ya alhamdulillahnya sih nyampe nyampe ke pos 3. Dan gue pikir tenda udah pada dibongkar gitu, udah pada dibongkar untuk dipasang. Ternyata belum. Akhirnya pas gue datang, gue tanya, udah ada yang masang tenda belum? Belum. Nah di situ di pos 3 teman gue ada yang mau hipo 1 orang. Gue langsung bergegas dong, gue cari, gue nanya, ini carrier yang bawa tenda siapa aja? Ini nih. Gue ditunjukin satu carrier. Nah langsung gue bongkar dong, gue langsung ngambil tenda, gue langsung pasang tuh, daripada teman gue takut hipo, soalnya dia udah mau hampir hipo gitu di pos 3. Akhirnya pas gue bikin, dibantuin sama teman gue dengan gerak cepat gitu, akhirnya jadi. Nah teman gue yang mau hipo ini langsung digotong ke dalam tenda dong. Nah pokoknya di situ kita udah bagi-bagi tugas. Intinya gue udah masang tenda satu, gue nggak mau masang lagi gitu. Intinya gue serahin ke temen gue, dan akhirnya mereka pada masang tenda gitu. Di situ ada ada 4 tenda ya, ada 4 tenda dengan tengah-tengah dipasangin plywood, jadi kan muat lah. Nah, dengan teman gue yang hampir hipotermia, gue udah masang tenda. Akhirnya sebagian ada yang masak, sebagian lagi juga ada yang ngebongkar tenda. Dan gue di situ coba ngebuka baju ngebuka baju ya, karena baju gue basah banget gitu. Buka baju, alhamdulillahnya gue kuat, dan langsung gue pakai baju yang masih utuh. Jadi kan badan gue ya nggak dingin banget gitu. Akhirnya pas udah masang semua, udah rapi semua, makanan udah jadi. Yang tadinya teman gue mau hipo, tangannya udah beku banget gitu. Akhirnya alhamdulillah selamat, dan kita santai-santai tuh malam-malam. Dan tidur jam 9 ya, karena udah lelah banget ya. Tidur tidur jam 9. Nah gue kebangun jam 2 malam. Karena gue mau kencing gitu, maksudnya akhirnya gue beraniin, gue kencing keluar. Ternyata yang tadinya tenda cuma 5, pas gue keluar penuh tempat ngecamp di pos 3 tuh, Pia Merbabu, Gunung Merbabu, Pia Selo. Emang tempatnya kayak lapangan. Pas gue keluar jam 2 udah terang bulan, bintang banyak banget. Ternyata udah penuh di pos 3 itu, gokil ya. Akhirnya pas gue kencing, gue tidur lagi, bangunlah kita jam 4 nih, jam 4.
jam 4 kita bangun buat summit. Akhirnya kita summit jam 4, rombongan 21 orang. Nah, dari pos 3 menuju Sabana 1 kan kita harus pakai climbing ya. Jalurnya juga lumayan itu dari pos 3 ke Sabana 1. Di situ gue nggak pakai senter lagi karena semua udah pada mati. HP gue tinggal dikit baterainya, sayang dong gue buat foto-foto gitu maksudnya. Gue disenterin dari belakang, disitu pakai climbing tuh, naik dari pos 3 menuju Sabana 1. Dan akhirnya udah saling nunggu-nunggu semua, nyampe lah kita ke Sabana 1. Nah, di Sabana 1 juga udah rame banget, itu emang tempat ngecamp favorit sih kalau kata gue, Sabana 1. Akhirnya situ kita foto-foto dulu, ngobrol-ngobrol. Nah, terus apa ya, nyampe lah Juhur tuh ya. Pokoknya gue apa ya, bener-bener santai di situ. Nyampe lah Juhur di pertengahan, di belum belum di Sabana 1 masih pagi. Terus kita lanjut ke Sabana 2. Sabana 2, di Sabana 2 sekitar ada 3 tenda ngecamp di Sabana 2. Nah, dari Sabana 2 puncak Tringgulasi Kenteng Songo udah kelihatan tuh dari Sabana 2. Udah mager karena udah kelihatan banget itu jalurnya. Gue paling males namanya naik gunung puncaknya kelihatan. Kenapa? Ya karena kita ngeliat udah, aduh, emang sih kita nikmatin tapi kan seenggaknya gokil kan. Oke, kita jalan dari Sabana 1 ke Sabana 2. Di Sabana 2 ada kamar mandi kan tuh ya. Kamar mandinya udah gak, udah ya udah jelek kan. Lanjut lagi dari Sabana 2 untuk menuju puncak. Wah, di situ kalau misalnya ada 3 jalur ya, pinggir, tengah, sama kiri. Gue ngambil yang landai ini kiri tapi agak jauhan, soalnya di situ ada ceweknya juga. Nah, temen gue sebagian ada yang lewat tengah agak vertikal, lewat kanan juga agak vertikal tapi lebih vertikalan tengah. Gue milih yang kiri. Kalau dari puncak Sabana 2 gue milih yang kiri, yang tengah vertikal, yang kanan agak vertikal. Oke, akhirnya kita nyampe puncak sekitar jam berapa, jam 10 nih kalau nggak salah ya. Dari Sabana 1, dari Sabana 2 menuju puncak itu jam 10 kalau nggak salah. Di situ alhamdulillah gue nyampe, dan sebagian temen gue dari 21 orang itu sekitar 6 orang dia nggak mau lanjut, dia stop di Sabana 2. Nggak tahu kenapa, mungkin kurang apa ya, ya tenaganya udah mulai berkurang gitu, udah mulai capek ya, nggak maksain gitu. Jadinya 6 orang nggak nyampe, stay di Sabana 2. Dan gue sisanya 15 orang alhamdulillah nyampe puncak Kenteng Songo dan puncak Tringgulasi. Di situ view subhanallah banget, dan Merapi lagi erupsi kecil, cakep banget. Nah, Merapi lagi erupsi kecil gitu, asapnya keluar dikit doang, masya Allah itu indah banget. Dan akhirnya kita foto-foto, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, turunlah kita jam satuan nyampe di Sabana 2. Ketemu temen gue yang gak muncak itu ternyata udah balik ke tenda duluan. Dan kebetulan di situ gue paling terakhir nyampe ke tenda. Akhirnya gue nikmatin pas nyampe tenda, kita makan-makan, istirahat, ngobrol-ngobrol. Turunlah kita jam 3-an deh kalau nggak salah, jam 3 sore kita turun. Nah, di sini yang gue lemin, jadi teman gue cewek ada yang nggak kuat, sedangkan rombongan terakhir gue ya kan, gue dua sebelum terakhir tuh, gue sama Mbak Ria namanya. Nah, di situ gue bawa keril teman gue karena dia nggak kuat, gue bawa depan belakang dong ya kan. Nah, pas kita turun ke pos, kan gue camp di pos 3 ya, kita turun ke pos 2 nih. Saya tuh udah jam 5 lewat dah. Nah, dari pas gue turun lagi dari pos 2 ke pos 1 itu udah di pertengahan jalan maghrib. Sedangkan gue berdua doang sama Mbak Ria tuh di situ. Gue bawa carrier depan belakang karena gue bawain temen gue nggak kuat, dan di situ gue udah mulai diganggu. Salahnya gue maghrib gue jalan, bukannya gue stop dulu gitu. Dengan gue nggak pakai headlamp atau gue nggak pakai penerangan apa-apa, yang pakai penerangan cuma Mbak Ria. Dia pakai headlamp, pakai ini apa sih namanya yang dari HP tuh, penerangan blitz ya, iya pakai blitz. Dia jalan duluan, gue belakangan. Nah, pas gue lihat, wah maghrib nih, soalnya kan kita juga mau ngejar juga, mau nyampe base camp gitu maksudnya, daripada gelap di jalur. Soalnya penerangannya udah mulai redup juga. Gue paksain pelan-pelan
Nah pas gue jalan berdua, Mbak Ria depan pakai blitz HP agak terangan, gue belakang bawa carrier depan belakang. Gue bilang nih kayak ada yang jalan gitu, maksud gue suara gimana sih namanya orang naik gunung, suara tapaknya tok gitu kan ya. Gue ngomong sama Mbak, stop dulu Mbak, kayaknya ada mau lewat nih, kayaknya ada yang mau lewat nih. Akhirnya gue stop, gue nengok belakang nggak ada siapa-siapa tuh, satu ya kan. Terus Mbak nggak ada siapa-siapa, jalan lagi, merinding tuh gue, merinding. Akhirnya kita jalan lagi dan lanjut. Pas gue jalan lagi kayak ada yang lari, malah bukan jalan lagi, lari. Gue ngomong Mbak ini kayaknya ada pendaki yang buru-buru nih, lari. Terus kata Maria, mana sih nggak ada. ah 2 kali tuh diganggu gue. Gue tadi tuh posisi lagi maghrib, gue tahu, tapi kan gue pengen ngejar juga gitu maksudnya. Dan ketiga kayak orang jalan juga, pas ketiga kalinya kata Maria nggak ada apa-apa loh. Oke, akhirnya kita mutusin untuk istirahat dulu deh daripada nggak jelas gitu ya. Pas gue duduk, tiba-tiba Maria nganuin pala belakang gue, tek. Gue respect dong, kenapa Mbak, kata Maria. Nggak apa-apa udah. Wah, gokil, merinding loh. Ya, gue merasa diganggu ya gitu dari pos 2. Mungkin halusinasi gue aja kali gitu ya kan. Dari pos 2 menuju ke pos 1 dan posisi juga maghrib, alat penerangan kurang, gue bawa carry depan belakang. hmm Ya gokil lah pendakian gue di Gunung Merbabi itu. Pengalaman gue juga sih, gue berdua. Iya gitu. Oke, sekian video pengalaman gue yang gue alamin. Mudah-mudahan menghibur kalian juga, dan juga bagi-bagi pengalaman. Ini pendakian pengalaman gue di Gunung Merbabu di tahun 2018 via Selop. Oke, demikian video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Kita terus melangkah, berpetualang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.